Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Syahriansyah, NPM 3062056238. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kajian PKN SD2 oleh dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Adapun pembahasan materi sebagai berikut. Yang pertama, globalisasi, yang kedua, asimilasi, yang ketiga, budaya mundial. Yang pertama, pengertian globalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Sementara dikutip dari Wikipedia, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek budaya lainnya. Lo Soemarjan berpendapat globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Salah satu perubahan bentuk televisi atau telepon menjadi lebih canggih dan modern merupakan bentuk dari globalisasi. Globalisasi adalah proses perubahan menuju kehidupan mendunia. Di zaman era globalisasi ini, setiap kejadian, peristiwa, atau perkembangan di suatu tempat akan didapatkan orang-orang yang ada di tempat lain yang berjauhan. Proses globalisasi ditandai dengan adanya perubahan dalam tataan masyarakat. Hal itu disebabkan adanya kemajuan teknologi. Perubahan tersebut terjadi dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Adanya kemajuan teknologi ini, hubungan antara negara menjadi lebih mudah. Kerjasama antar negara dalam berbagai bidang dilakukan untuk memudahkan warga negaranya dalam beraktivitas. Misalnya, kerjasama di bidang ekonomi, yaitu adanya perdagangan bebas. Barang-barang produksi luar negeri dapat dengan bebas dipasarkan di dalam negeri. Begitu pula halnya dengan barang-barang buatan dalam negeri dapat dipasarkan di luar negeri. Adanya budaya asing tersebut tentu memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif sebagai berikut. 1. Semakin canggihnya sarana informasi. Yang kedua, sarana transportasi menjadi lebih cepat. Yang ketiga, teknologi bangunan dan arsitektur. Yang keempat, sistem kedokteran yang makin canggih. Yang kelima, mesin-mesin canggih. Yang keenam, sistem perbankan yang mudah. Yang ketujuh, adanya persaingan untuk maju. Dampak negatif yang pertama, masyarakat Indonesia lebih senang menggunakan dan membeli produk luar negeri daripada membuat produknya. Disebut konsumerisme. Akibat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang boros dan lebih senang menghambur-hamburkan uang untuk membeli barang-barang baru di luar negeri. Yang kedua, akibat banyaknya kendaraan dan berdirinya pabrik-pabrik terjadilah pencemaran di lingkungan, diantaranya pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Yang ketiga, berkurangnya lahan pertanian yang produktif menjadi masyarakat bergantung kepada orang lain. Yang keempat, berubahnya mata pencaharian penduduk. Yang kedua, asimilasi. A. Pengertian asimilasi. Sebelum mengenal lebih jauh tentang asimilasi, ada baiknya kalian tahu pengertian asimilasi. Berikut pengertian asimilasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan para ahli. Melansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, asimilasi adalah penyesuaian atau peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitarnya. Menurut Kyotaraja Ningrat, asimilasi adalah suatu proses sosial yang terjadi di berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara insentif, sehingga sifat khas dari unsur kebudayaan beberapa golongan itu akan berubah menjadi suatu kebudayaan campuran. B. Syarat asimilasi. Terdapat 3 syarat yang bisa membentuk asimilasi. Adapun 3 syarat asimilasi tersebut yakni:
Yang pertama, terjadi pergaulan antara individu atau kelompok secara insentif di dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, terdapat sejumlah kelompok yang mempunyai kebudayaan berbeda. Yang ketiga, kebudayaan masing-masing kelompok saling berubah secara menyesuaikan diri. C. Faktor penghambat asimilasi. Perasaan takut kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi kehidupan suatu golongan tertentu terisolasi dalam masyarakat, seperti golongan minoritas in-group feeling yang kuat juga bisa menjadi penghalang berlangsungnya asimilasi. Perasaan jika suatu kebudayaan golongan tertentu lebih tinggi dibanding kebudayaan kelompok lainnya. Kurang jelas pengetahuan akan kebudayaan yang dihadapi pada batas-batas tertentu. Perbedaan ciri fisik atau warna kulit bisa menjadi salah satu penghalang terjadinya asimilasi. Perasaan superioritas pada individu-individu ini satu kebudayaan ke kebudayaan lain. Yang ketiga, budaya mondial. Apa itu budaya global? Budaya global itu terdiri dari dua kata, yaitu budaya dan global. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya, diartikan sebagai hal yang bersangkutan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan juga disebut dengan kultur, berasal dari kata Latin cultur, yaitu mengolah atau mengajarkan. Kata global itu sendiri bermakna adalah universal. Jadi secara harfiah pengertian budaya global dikutip dari IG Global adalah sekelompok manusia yang anggotanya saling mengenal berdasarkan kas yang diukur dengan kombinasi ciri budaya, agama, perilaku, dan atau biologi. Kapan, di mana, dan siapa yang memulai penyebaran budaya global? Proses globalisasi sangat berpengaruh dan berdampak pada kebudayaan di seluruh dunia. Awal mula globalisasi sulit untuk ditentukan. Ada yang berpendapat sejak tahun 1950 sampai 1970, tetapi pada tahun 1891 adalah awal globalisasi karena terjadi pertama kali peristiwa telepon lintas batas yang terjadi antara London dan Paris. Lalu lambat laun globalisasi semakin berkembang pesat dengan terbentuknya organisasi PBB pada tahun 1945 dan pengenalan World Wide WWW atau web yang sering tersebut internet pada tahun 1991. Semakin berkembangnya globalisasi, semakin berkembangnya juga pengenalan dan penyebaran budaya setiap negara yang menyebabkan perubahan budaya serta membentukkan budaya baru karena menyatukan budaya satu dengan yang lain. Budaya ini mengacu perubahan pada kumpulan kebiasaan, sikap, nilai, dan kepercayaan. Itulah mengapa munculnya globalisasi juga merupakan awal dari pembentukannya budaya global. Mengapa budaya global dapat mempengaruhi setiap orang di dunia? Budaya global secara tidak sadar mengubah cara berpikir dan berperilaku setiap individu di dunia karena akan selalu ada dampak positif dan negatif yang dihasilkan, dan setiap individu juga mempunyai serta tersendiri untuk menanggapi dan menyaring budaya global tersebut tergantung dari batas-batasan dalam pikiran mereka. Di bawah ini adalah beberapa contoh dampak positif dan negatif dari budaya global. Yang pertama, dampak positif. 1. Semakin open-minded dalam berpikir. Yang kedua, semakin maju dalam dunia teknologi. Yang ketiga, perkembangannya bidang pariwisata. Yang keempat, mobilitas tinggi. Dampak negatif. Yang pertama, semakin lama kebudayaan lokal akan semakin tergerus oleh adanya kebudayaan asing yang masuk. Jika kita tidak bisa menyaringnya dengan bijaksana, kebudayaan lokal akan hilang dan akan berganti sepenuhnya menjadi kebudayaan asing lalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua,
terjadi sikap individualis, tetapi dari contoh di atas yang telah disebutkan, kembali lagi tergantung pada setiap individu karena setiap individu mempunyai batas-batasan tersendiri dalam pemikirannya. Tidak selamanya dampak negatif itu selalu konotasi negatif, karena bisa saja yang kita anggap dampak negatif dan dapat menjadi tanggapan positif jika kita lain menganggapnya hal itu tidak melampaui batas-batasan yang ada dalam pikirannya. Bagaimana cara penyebaran budaya global? Setiap negara mempunyai kebudayaan masing-masing. Karena adanya globalisasi, terciptalah suatu kebudayaan yang berbentuk dari kebudayaan beberapa negara dan menjadikannya suatu kebudayaan baru. Budaya bisa ditularkan dengan berbagai cara, antara lain berdagang, pernikahan antara suku dan negara, pertukaran pelajaran, dan sebagainya. Bahkan budaya bisa ditularkan lewat media elektronik, seperti contohnya media iklan promosi pariwisata suatu negara lewat TV maupun surat kabar internasional dan juga melalui internet. Itulah presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.